Hai Macungers, kita kembali lagi di podcast Macung Talk. Hari ini kita akan ngomongin salah satu cabang dari teknik informatika, yaitu assistive technology. Kalau kita ngomongin tentang teknik informatika nih, mungkin bayangan kita itu sudah langsung laptop atau komputer gitu ya. Terus kita berkutat dengan komputer itu dan tidak kemana-mana. Tapi ternyata teknik informatika itu punya banyak sekali cabangnya begitu dan implementasinya. Nah, hari ini kita akan ditemani ngobrol-ngobrol bersama dengan Profesor Dr. Engineer, yang itu engineer ya Pak ya, Engineer Romi Budi Widodo, Dekan dari Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Macung, dan sekaligus dosen dari program studi Teknik Informatika. Hai Pak Romi. Halo, selamat pagi Bu Nina. Apa kabar? Baik, Ya, terima saya kasih. takut aja tadi disapa dengan bahasa Jepang gitu ya. Ya, Pak Romi, terima kasih karena sudah bergabung dengan kita hari ini. Pak, sekarang kita mau nanya-nanya, kan sebelum kita ngomongin tentang assistive technology gitu ya, beberapa waktu yang lalu di Macung itu ada seminar atau apa ya namanya ya, forum ilmiah begitu yang mendatangkan profesornya Pak Romi dari Fukuoka sana begitu. Ngomongin tentang assistive technology. Nah, sebenarnya Pak, sebelum kita ke assistive technology, kalau di teknik informatika in general gitu itu ngomongin apa aja sih sebenarnya Pak? Cakupannya apa aja? Ya, teknik informatika itu adalah ilmu dasarnya Bu. Jadi di sana dipelajari konsep-konsep AI, konsep-konsep jaringan, ya, konsep-konsep matematis seperti itu dan statistik. Nah, cuman pada satu saat kita kan harus mengimplementasikan konsep-konsep tersebut Bu ke masyarakat. Nah itu sangat banyak, bisa masuk kemana-mana Bu. Nah, salah satunya untuk assistive teknologi ini seperti itu. Ya. Tapi kalau square one-nya teknik informatika itu apa Pak? Kalau kita tuh pengen masuk ke sana gitu, square one-nya itu apa? Kita harus belajar apa dulu sih sebenarnya, butuhnya apa? Matematika, logika apa? Ya. Jadi, nah ini. Kayaknya malah kalau ditanyai hal yang paling basic itu akhirnya jadi pusing gitu. Tanyakan kepada saya assistive technology, jawab kalau basicnya apa? Terlalu jauh ya sudah. Gak apa-apa. Saya coba jawab ya. Nah, baik, saya coba jawab. Kalau di informatika memang semester-semester awal itu Bu, kita tetap mempelajari yang namanya kalkulus, statistik gitu. Karena memang tidak akan pernah lepas dari situ Bu. Dalam perjalanannya nanti misalnya ke machine learning atau AI pun masih membutuhkan statistik di sana. Oh, nah, matematika kan matematika harus kuat ya? Juga bisa dibentuk Bu di semester awal. Kita ada mata kuliah untuk itu. Jadi semester awal-awal memang untuk memperkuat konsepnya di setiap individu itu seperti itu. Oke. Jadi apa tadi, kalkulus, statistik ya. gitu ya. Oke, gitu tuh makanannya anak-anak teknik informatika baik. Kalau di Macung sendiri Pak, kalau di Macung sendiri teknik informatika di sini itu di kita itu fokusnya kemana aja? Ya, kalau Macung kita punya penjurusannya itu di artificial intelligence Bu. AI sama jaringan komputer. Jaringan komputer. Nah, kalau assistive technology ini masuknya di? Assistive teknologi itu bisa hibrid kedua-duanya Bu, karena di dalamnya bisa dimasuki AI juga dan ada hardware-nya juga seperti itu. Gitu ya. Jadi hybrid antara AI dan jaringan komputer itu tadi ya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang lebih jauh ke assistive technology-nya. Kalau saya nggak salah Pak, ini agak sotoy sebenarnya. Itu apakah masuk di sebuah cabang atau sebuah bidang yang namanya human machine interaction atau beda lagi ya? Ya Bu, betul. Jadi keilmuan dasarnya paling atasnya itu kita namakan human machine interaction Bu. Nah, jadi menjelaskan
atau mempelajari konsep-konsep bagaimana manusia dan mesin berinteraksi seperti itu. Nah, tapi mesin itu kan luas ya Bu, ada mesin yang besar, ada mesin yang kecil, bahkan gadget kita ini juga disebut mesin. Kemudian komputer-komputer kita. Nah, di dalamnya memang banyak sub-sub Bu. Salah satunya adalah human computer interaction seperti itu. Nah, oke. Dan termasuk juga ini ya, assistive itu juga ya. atau Jadi assistive itu assistive teknologi itu untuk salah satu di dalamnya kita bisa membuat supaya komunikasi manusia dengan mesinnya itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh usernya. Misalnya saya membuat suatu alat untuk user yang disability, kemudian untuk elderly atau orang-orang tua seperti itu. Maka kita harus memperhatikan konsep humannya, pasti ada sentuhan humannya gitu Bu. Oke, jadi itu ya, assistive technology itu sebenarnya mungkin tadi implementasi dari teknik informatika yang tadi untuk membantu kehidupannya manusia, makanya disebutnya assistive gitu ya Pak ya. Bu. Assistive membantu. Alat bantu. Oke. Tapi kalau dari pengertiannya sendiri itu saya ada yang kurang nggak Pak tadi? Ada yang perlu ditambah nggak assistive technology itu untuk membantu manusia? Tapi apa itu? Jadi supaya ada gambaran begitu. Ya, betul sih. Jadi Bu Nina sudah bagus sih. Wah, terima kasih loh. Ya, sudah ya AB lah Bu. Oke, terima kasih. Saya tambahin sedikit aja Bu. Jadi asistif teknologi itu alat bantu Bu. Jadi teknologi untuk menciptakan alat bantu. Nah, mesti alat bantu itu ya luas Bu. Kalau kita bekerja itu kita membutuhkan alat bantu. Cuman dalam keseharian kita, asistif teknologi itu lebih difokuskan kepada disabilitas sama elderly atau orang tua. Jadi penggunanya yang punya disabilitas sama elderly. Betul. Gitu. Orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus dalam kehidupannya, yang tidak, supaya dia bisa mandiri, supaya dia bisa tidak tergantung orang lain seperti itu Bu. Ya. Misalnya Pak? Misalnya kalau orang tua sudah tidak bisa berdiri dengan sempurna lagi dari kursi untuk berdiri, maka kita perlu membuatkan alat bantu di sekitar lututnya mungkin seperti itu. Nah, jadi alat-alat bantu yang bisa membuat dia tidak terbatas lagi gitu. Oh gitu. Ya. Alat bantunya itu apakah attach di tubuh atau misalnya ada yang terlepas gitu atau namanya alat, ya nggak tahu sih alat bantunya kayak gimana sih, saya soalnya agak burem masih kalau ngebayangin contohnya. Ya. Jadi di alat bantu itu bisa macam-macam Bu ya, bisa kita pakai di tubuh kita, bisa juga di alat-alat yang dipakai setiap hari Bu. Misalnya dia bekerja di kursi, ya jadi kursinya itu juga harus senyaman mungkin buat dia. Di toilet juga misalnya. Kalau misalnya orang tua itu kan di toilet duduk misalnya Bu, dia tidak bisa berdiri dengan baik misalnya. Maka saya pernah melihat itu di toilet-toilet modern untuk orang tua, begitu dia ada sensornya, begitu mohon maaf itu apa namanya yang pantat ya. Begitu. Sementara sih masih disebut itu. Ya. Oke, nanti didit ya Bu. Ya, yang itu butoknya itu berdiri. Nah, begitu sensornya mendeteksi itu, maka bagian toilet stand-nya itu bisa membantu dia bekerja. Seperti ada skoknya seperti itu. Oh, bisa mengangkat gitu sedikit, supaya dia bisa berdiri dengan lebih enak gitu. Betul, ya, membantu. Pak. Itu teknik informatika juga ya yang bikin ya? Gabungan Bu, jadi pemasangan sensor-sensor itu kemudian diembedkan ke dalam suatu hardware. Nah, itu membutuhkan pemrograman juga Bu. Jadi saya kira multidisiplin di sana bisa. Informatikanya kental di pemrograman, apalagi kalau dilengkapi dengan machine learning misalnya di sana, di pemrogramannya seperti itu, menggabungkan sensor-sensor yang ada seperti itu. Gitu tuh biasanya ini kan akhirnya jadi aplikasi gitu ya. Dan untuk aplikasi tadi ya kalau seperti contoh yang Pak Romi sebutkan tadi, misalnya ada yang mau berdiri gitu, begitu ada gerakan tubuh mau ngangkat gitu, akhirnya kan kursinya ngangkat sendiri lah, itu butuh
apa risetnya itu berapa lama ya kayak gitu itu atau apa ya? Saya itu sudah bayangin ribet gitu. Jadi kayaknya ada sensor-sensor yang dipasang terus diamati gitu ya atau ya kalau membicarakan riset Bu memang ada urutannya seperti itu ya Bu Nina. Ya biasanya kita mengawalinya dari kebutuhan user, kita interview seperti itu ya, kita datang ke user yang membutuhkan, karena namanya human maka tidak bisa kita membuat sendiri untuk keperluan kita sendiri, keinginan sendiri gitu, mimpi kita sendiri tidak bisa. Jadi kita harus terjun ke lapangan, melakukan survei lah kebutuhan mereka itu apa. Dari sanalah nanti kita rancang metodenya bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut Bu. Kalau di Indonesia sendiri masih udah banyak nggak Pak yang risetnya dalam bidang ini? Ya, kalau saya amati Bu, ya mungkin saya juga salah, tapi kalau saya amati perhatiannya masih kecil ke arah sana. Untuk human welfare itu masih kecil Bu. Masih kecil. Kita masih banyak untuk kehidupan sehari-hari kita sendiri, tidak memperhatikan yang di daerah kawasan sana Bu, di elderly sama disability itu ada tapi masih minim Bu ya. Iya. Karena memang kalau dari pengamatan kita sehari-hari gitu Pak, ya contoh yang seperti Bapak bilang tadi toilet gitu, kita tuh taunya ya toilet ya gitu kan. Kalau misalnya kita masuk mengamati toilet yang untuk untuk elder gitu, mungkin yang di rumah sakit atau yang butuh bantuan itu paling ya cuman handle. Bentuknya kan cuman handle buat pegangan aja, nggak ada toiletnya yang bisa naik turun kayak gitu, itu juga nggak ada. Jadi masih bisa dibilang nggak, peluang itu masih banyak atau masih besar sekali gitu di masa depan untuk dikembangkan. Ya Bu, kita di Indonesia ada Bu, pasar-pasarnya itu ada, cuma ya kolaborasi dengan industri itu, hilirisasi riset itu saya kira penting sekali Bu. Ada yang bagian merancang, ada yang bagian meneliti, nanti ada yang bagian memproduksi seperti itu. Tidak bisa hulu sampai hilir itu dikerjakan satu tim saja. Oke. Nah, kita sekarang ngomongin lebih spesifik lagi, lebih jauh lagi ke risetnya Pak Romi nih ya, yang sudah dikerjakan selama beberapa tahun terakhir. Perlu FYI buat pendengar sekalian, Pak Romi ini baru saja mendapatkan penghargaan juga dari salah satu lembaga di Indonesia karena kontribusi beliau dalam mengembangkan mouse untuk difabel begitu ya. Nah Pak, bisa cerita nggak Pak itu prosesnya gimana dan yang Bapak kembangkan ini apa gitu? Ya, inovasi yang terakhir itu mouse untuk difabel ya Bu. Jadi tunadaksa yang tidak memiliki lengan lengkap itu akan kesulitan kalau menggunakan mouse karena tangannya nggak ada seperti itu Bu ya, tidak seperti pada umumnya, sehingga sisa lengan yang ada itu saya pasangi sensor Bu. Sensornya nanti akan digunakan dengan pergerakan tangannya dia, itu akan menggantikan, ditransformasi ke kursornya mouse ya. Nah, kemudian untuk ngekliknya, klik kanan, klik kiri pakai pedal kaki. Seperti itu. Jadi ini kan teknologinya itu supaya saudara-saudara kita yang punya disabilitas itu bisa berfungsi dengan baik gitu di masyarakat dan bisa mendapatkan kesempatan kerja yang sama gitu ya dengan yang tidak memiliki disabilitas gitu ya Pak. Betul Bu Nina, karena peluangnya akan terbuka kalau dia bisa mengoperasikan komputer. Itu apakah ada permintaan khusus gitu dari komunitasnya atau Bapak memang dari dulu risetnya itu? Nah, jadi disability itu kan Bu, kasusnya itu beda-beda ya Bu ya. Saya mengamati ada 1-2 orang itu yang memang tidak punya lengan bawah. Tidak punya lengan bawah ya. Nah, dan pekerjaannya itu bukan di bidang komputer. Nah, saya berharap dengan dengan inovasi tersebut dia kelak bisa bekerja di bidang komputer atau disability yang lain yang sejenis di kota lain mungkin gitu. Bisa menggunakan komputer gitu ya. Apapun pekerjaannya bisa menggunakan komputer. Kalau nggak ada sama sekali Pak? Kalau nggak ada nah ini untuk asistif teknologi itu Bu, memang kita
nanti arahnya ke arah adaptif itu Bu. Jadi nanti ada asistif, ada adaptif. Jadi seperti ini Bu ceritanya. Kalau ibu tentunya pernah masak ya Bu? Tiap hari Pak. Nah, tiap hari ya. Iya. Kalau di dapur itu kan ibu-ibu senang menggoreng ya Bu, pakai apa ya? Sutil kan? Iya, pakai Sutil. iman. Pakai cinta ya. kalau saya memasak Pak. Ya. Terus. Sutil kan untuk alat bantu kan tidak mungkin kita menggoreng pakai sendok atau pakai tangan, apalagi tidak mungkin ya Bu, akan sulit. Sehingga diciptakan alat bantu yang namanya sutil gitu kan, sutil atau nama kerennya apa ya Bu? Spatula. Waduh, Nah, spatula mungkin ya. Spatula ya. Namanya spatula tapi punya saya itu burik gitu juga, kayak nggak cocok namanya spatula. Ya. Iya. Bahkan saya amati ada yang dari stainless, ada yang dari silikon sekarang kan. Nah, seandainya asistif teknologi itu kita umpamakan sutil tadi Bu, alat untuk menggoreng lah ya. Tetapi ternyata kebutuhan setiap ibu itu lain-lain gitu. Nah, kita analogikan ibu-ibu tadi itu ya disability tadi, yang difabel tadi, sini kebutuhannya lain-lain. Ya, sehingga diciptakanlah spatula yang bentuknya beda-beda. Saya amati ada yang kepeng, pipi, ada yang bulat, pendek, ada yang panjang. Iya itu. Ya, oke. Nah, sehingga demikianlah analogi saya antara asistif teknologi dengan adaptif tadi. Jadi kalau kita sudah memperhatikan satu persatu tiap individu itu nanti larinya menjadi adaptif teknologi. Nah, saat ini mouse yang saya inovasikan itu untuk lengan atas saja. Jadi lengan bawahnya tidak ada. Oke. Jadi alatnya dipasang di lengan atas. Nah, itu juga bisa kalau seandainya yang disability tadi tidak punya tangan, tapi sensornya diletakkan di paha Bu. Jadi gerakannya pakai paha juga bisa sih gerakannya. Nah, cuman ya terbatas di situ Bu. Nanti kalau kita jumpai disability yang punya kasus tertentu, saya harus melakukan modifikasi tadi, seperti memodifikasi spatula sutil tadi Bu. Oke. Itu jadi custom banget ya Pak? Iya, custom Bu, harusnya tiap nanti diteliti lagi, dibuat varian baru gitu. Dengan teknologi yang sama tapi varian baru. Oke, ini menarik banget ya. Untuk mouse yang tadi Pak, apakah itu sekarang tahapannya sampai di mana? Apakah sudah diproduksi secara massal atau baru yaitu dibuat berdasarkan pesanan? Kayak gimana Pak yang sekarang? Jadi di Macung ini kan ada pusat studinya Bu, di Naungan Teknik Informatika, pusat studi HMI namanya Human Machine Interaction. Nah, waktu itu saya mendapat pendanaan dari Kemendikbudristek tahun 2023 itu untuk hilirisasi. Jadi penelitiannya itu sudah 3 tahun ke belakangnya itu ya Bu, sekitar 2019 sampai 2022. Kemudian 2023 ada kesempatan hilirisasi, akhirnya dapat jodoh dari PT, suatu PT di Surabaya gitu ya Bu, untuk yang mau menggandeng. Akhirnya itu saya lepaskan semua ke sana. Tapi untuk hak cipta dan sebagainya tetap milik universitas seperti itu. Jadi yang mereka sekarang yang memproduksi dan melakukan pemasaran. Oh, jadi sudah hilirisasi ya Pak ya, sudah diproduksi begitu. Kalau Bapak sendiri sekarang melihat itu, apakah maksudnya apakah banyak gitu yang menggunakan itu, ataukah masih bisa lebih lagi atau gimana? Nah, kembali ke cerita saya tadi Bu, itu perlu dilakukan diversifikasi lagi sehingga nanti ada produk A, B, C gitu. Ya, bayangan saya ke depan sensornya akan saya ganti yang lain lagi gitu, tapi dengan konsep teknologi yang sama sehingga bisa mencakup disability yang tunadaksa lebih luas Bu ya, seperti itu. Oke. Kalau dari yang Bapak amati sampai saat ini mahal nggak Pak? Kalau sudah dihilirisasi itu loh. Kemarin apakah terjangkau gitu untuk saudara-saudara kita yang punya disabilitas gitu? Iya. Konsepnya waktu kita gandengan tangan MOU dengan PT-nya itu, konsepnya juga untuk charity juga Bu. Jadi mereka tidak banyak untuk mencari laba seperti itu ya. Kalau rupiahnya Bu, boleh disebutkan? Kisarannya aja. Kisaran kemarin
1 jutaan mungkin Bu ya, di web mereka ada di webnya. I see. Tapi karena itu assistive technology, jadi kalau walaupun misalnya harganya kalau dibandingkan sama mouse yang biasa kan agak jauh 2 kali 3 kali lipatnya gitu kan ya Pak. Tapi kalau itu untuk produktivitas, untuk membantu kehidupan sehari-hari, kok saya rasa sangat worth gitu ya kalau mau mau dibeli gitu ya. Kalau itu kan tentang mouse gitu ya Pak. Itu mau dikembangkan lagi atau Bapak sudah mau mengembangkan teknologi yang lain lagi Pak? Ya, untuk inovasi mouse saya kira untuk menjangkau lebih luas, lab kami akan terus mencari peneliti-peneliti ya, yaitu mahasiswa untuk melakukan pengembangan diversifikasi tadi Bu. Dari yang model yang sudah ada, yang sudah fix sebelumnya itu bisa dikembangkan, masih banyak Bu varian-variannya. Jadi wireless gitu ya. Iya Bu. Oke. Nah itu tentang mouse gitu. Kira-kira ada apa lagi nggak Pak? Kalau misalnya sekarang ini yang lagi heboh, lagi happening gitu di sosial media, itu ada kacamata dengan inisial RB. Itu mengeluarkan satu kacamata yang bisa ambil foto gitu ya, langsung kita nggak usah pakai cekrek-cekrik, bisa ngambil video. Nah kira-kira kalau alat bantu yang lain gitu apakah juga ada Pak? Oh, kacamata ya Bu. Jadi bicara soal kacamata itu saya pernah bicara dengan tunarungu ya Bu, tunarungu bicara. Saya bertanya kepada orang tersebut apa yang diinginkan gitu. Ternyata memang jawabannya kacamata itu Bu. Jadi saya datang ke lapangan. Tunarungu tapi butuh kacamata. Gimana Pak? Sambungannya gimana Pak? Jadi dia menginginkan, waktu itu dia kirim saya video Bu, ide, konsep gitu. Jadi dia menginginkan sebuah kacamata yang bisa keluar teks langsung. Itu dari teksnya dia sendiri menginginkan hal tersebut. Dari situlah saya memikirkan, mulai 2022 saya memikirkan itu Bu. Dan sekarang ya tahapan risetnya kalau di lab HMI itu ya baru awal-awal lah Bu ya. Kita berharap penelitian tersebut bisa continue, menghasilkan produk juga. Iya, terus tadi waktu off cam nih ya, Pak Romi juga ngomongin tentang sebuah kacamata yang sudah dirilis ya, kayaknya tapi bukan di Indonesia ya Pak ya. Untuk kacamata yang bisa, tadi kan untuk tunarungu gitu ya, dari teks, dari apa ya Pak? Saya kok jadi lupa. Dari suara menjadi teks gitu ya, yang bisa dilihat langsung di kacamatanya gitu. Kalau yang sudah ada itu ya, waktu saya mengikuti seminar yang lalu Bu, saya melihat pembicaranya itu memberikan insight ada suatu produk yang sudah ada untuk tunanetra. Jadi tunanetra. Jadi kalau ini kebalikannya Bu, dari teks menjadi speech. Jadi di alat tersebut ada speakernya di sini daerah telinganya, daerah gagang yang dekat telinga. Iya betul. Terus ada kamera. Nah kameranya itu bisa mendeteksi tulisan di buku yang tunanetra tersebut sedang bawa Bu. Misalnya dia menunjuk ke situ, nanti tulisan tersebut diubah jadi suara. Bahkan dia bisa mendeteksi orang-orang di sekitarnya. Misalnya di depan saya ada seorang wanita atau pria, kira-kira umur berapa, sehingga dia bisa memberikan salam seperti itu. Ya, seperti image recognition, seperti itu juga dia bisa. Wah, luar biasa. Makin canggih. Itu kalau misalnya sudah diproduksi massal itu pasti akan itu inovasi yang luar biasa begitu bagi saya ya. Kalau itu bisa membantu teman-teman yang punya disabilitas tunanetra atau tunarungu tadi ya, yang bisa akhirnya bisa mendengarkan suaranya lewat teks tadi ya. Betul, ya. Itu akan sangat luar membantu. Biasa, sangat membantu, benar. Nah Pak, tapi kita masih belum familiar dengan itu. Gitu, kita yang tidak memiliki disabilitas dalam hal tersebut tadi itu tidak familiar dengan hal-hal itu. Kira-kira kendalanya di mana sih Pak?
Iya, iya. Kok teknologi itu belum nyampe ke kita gitu maksudnya. Iya. Belum sampai populer gitu. Iya, iya. Kalau saya melihat disabilitas di Indonesia itu cenderung disembunyikan, Bu. Cenderung disembunyikan oleh keluarganya atau di komunitasnya dia sendiri, sehingga tidak memberikan kesempatan orang lain menjangkau dia. Seandainya kita bisa melihat langsung, tentunya kalau kita mendengar berita, kita jadi kurius untuk terus mengejar, ingin membantu tetangganya misalnya. Nah, itu kendala pertama di lingkungan kita. Yang kedua, sosial malah ya. Sosial, Bu, kendala sosial. Oke. Ya. Yang kedua, alat-alat tersebut yang sudah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan itu memang nilai jualnya tinggi, Bu, sehingga mungkin ada sebagian yang sudah tahu ada teknologi tersebut tapi tidak bisa membeli. Ya. Karena harganya mahal. Harganya mahal, Bu. Oke, itu kendala kedua. Tapi kalau dari sisi jumlah riset atau jumlah ya ilmuwan yang mengerjakan risetnya itu apakah memang masih sedikit atau gimana, Pak? Kalau di keilmuan asistif teknologi itu hampir di tiap negara punya kampus-kampus besar, punya labnya sih, Bu. Sebenarnya Ya, ada banyak laboratorium-laboratorium di kampus-kampus itu. Ya. Nah, apakah ada kendala di hilirisasinya atau gimana, Pak? Ya itu mungkin ya, Bu. Oke. Karena ya itu tadi kita bisa kalau pendengar sekalian itu melihat video yang disaksikan teknologi yang disaksikan Pak Romi tadi, waktu saya juga melihat itu waktu di kelas kemarin Prof Wada kemarin itu saya tuh sampai wow, ada ya alat bantu yang luar biasa seperti itu, tapi kok nggak ada barangnya, itu nggak ada gitu, seolah-olah itu hanya ada di lab gitu, itu prototype gitu seolah-olah, tapi ternyata kata Pak Romi tadi itu sudah diproduksi dan sudah ada, tapi kita nggak tahu gitu kalau itu ada. Ya, cuma kan begini ya, Bu, riset-riset itu tidak selamanya berasal dari kampus gitu. Jadi perusahaan juga punya R&D sendiri yang sifatnya tertutup. Jadi dia tidak pernah mempublikasikan tahapan-tahapan risetnya di jurnal maupun di proceeding. Tahu-tahu jadi barang gitu. Oke. Lain dengan dunia kampus kan, Bu, kita setiap kali ada progres kita mempresentasikan di seminar atau di jurnal seperti itu. Oke, dan itu mungkin kalau yang seperti modelnya yang dari kampus tadi kan perlu industri gitu ya untuk menggandeng, untuk ya istilahnya dihilirisasi gitu kan ya. Dari hasil-hasil penelitian nanti dijadiin prototipe, terus habis itu diproduksi gitu kan, belum menggandeng. Ya. Jadi sebenarnya Pak, kalau misalnya kita tuh lulusan teknik informatika yang ingin mendalami tentang assistive technology, itu mending ke lab atau ke industri, Pak, kalau Bapak? Itu bukan dunia yang dipisahkan, Bu. Nggak, tadi kan katanya kalau industri itu punya apa ya, tiba-tiba jadi aja gitu. Iya. Kayaknya lebih cepet gitu ya. Ya. Atau gimana? Jadi gimana, kan Pak? ada mahasiswa tertentu, Bu, mahasiswa kita itu yang memiliki passion di bidang riset, Bu. Sejak kuliah itu dia kelihatan gitu, Bu, passionnya di bidang riset. Tapi ada yang juga punya passion di bidang project base. Jadi yang menyelesaikan project selesai seperti itu. Tapi ada yang memang karakternya orang itu beda-beda, Bu. Dia ingin mendalaminya beruntun seperti itu. Oke. Nah, ya akhirnya mahasiswa-mahasiswa yang punya karakter seperti peneliti tadi ya, kalau di perusahaan bisa lebih berkembang di bidang R&D-nya perusahaan, Bu. Dapurnya riset di perusahaan. Saya kemarin tuh soalnya dengerin satu podcast gitu, Pak ya, bahwa sekarang industri itu juga, kalau misalnya nih kayak seperti Bapak gini kan profesor gitu ya, tapi dan bergeraknya di bidang pendidikan. Bapak kan yang menciptakan peneliti-peneliti baru, sementara Bapak sendiri meneliti juga gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya kalau kita mau pursue sampai doktoral, sampai PhD gitu, itu sebenarnya industri juga
juga butuh kan, yang seperti Bapak bilang tadi. Jadi prospek kerjanya itu nggak cuma jadi akademisi, tapi juga bisa di industri yang ya mungkin kalau menurut kita ya sangat cepat gitu kalau memproduksi teknologi baru. Kalau menurut Bapak gimana? Ya, saya setuju sekali Bu dengan statement Ibu tadi. Memang di R&D perusahaan itu ya banyak yang master, PhD juga banyak yang direkrut Bu, seperti itu. Memang untuk peneliti ya Bu. Iya. Kalau peran pemerintah gimana Pak? Menurut Bapak kalau untuk assistive technology ini untuk mengembangkan? Peran pemerintah Indonesia. Yang pertama kalau saya melihat skema hibah ya Bu, skema hibah yang diluncurkan DRTPM misalnya, Direktorat itu ya, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Kementerian. Saya sudah melihat kalau kita mengajukan hibah itu ada satu pilihan di pilihannya itu ikut skema hibah apa yang mau Anda ajukan, itu ada yang menyangkut disabilitas juga Bu, sama orang berkebutuhan khusus sudah ada memang skema tersebut. Jadi saya kira ada awareness ke arah sana sudah. Tapi kalau untuk hilirisasinya gimana Pak? Hilirisasi itu saya juga melihat di yang baru ini Bu ya, 2-3 tahun terakhir ada skema itu ya Bu, matching fund ke Dereka itu ya. Ya itulah tempat hilirisasi dari produk-produk dari penelitian-penelitian yang levelnya sudah sampai level 7 ya Bu, 6-7. Jadi kalau di level penelitian ada 1-9 Bu. Jadi 1-3 itu dasar, 4-6 itu terapan Bu. Nah, kita biasanya berhenti di terapan. Setelah itu untuk pengembangannya hilirisasi itu sampai ke 9 itu di Kedereka tadi yang harus menggandeng mitra dari industri Bu. Itu sudah berapa tahun Pak? Kedereka ya Bu, kalau saya nggak salah itu sekarang 2024 ya. 2022-2021 mungkin Bu ya. Sudah ada ya. Jadi mungkin saat ini tuh pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator gitu ya, atau fasilitator mungkin yang mendorong para peneliti ini seperti Bapak misalnya untuk menghilirisasi, memproduksi akhirnya teknologi-teknologi dan inovasi-inovasi yang dari perguruan tinggi. Saya kira fasilitator itu bisa lebih dilengkapi lagi istilahnya jadi katalisator Bu. Pemerintah itu mempercepat itu. Mempercepat dengan apa? Dia juga memberikan dana ya. Jadi tidak hanya menjodohkan, tapi juga sumbang dana di sana untuk mengawinkan itu. Ya. Apalagi kalau sekarang kan isunya juga lebih banyak ke inklusivitas. Ya, untuk untuk di berbagai bidang ya inklusivitasnya. Jadi mungkin ya di situ ya perannya pemerintah. Gitu. Itu ada undang-undangnya kok Bu, yang disabilitas itu memang ada. Bahwa ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu, yang menjadi jadi pola pandang kita terhadap disabilitas itu bukan lagi charity gitu, tetapi lebih kepada pemberdayaannya, hak asasi dan seterusnya, itu hak asasi manusia. Jadi pemberdayaannya mereka. Gitu. Jadi supaya mereka juga bisa bekerja produktif gitu sebagaimana kita yang tidak memiliki itu. Oke. Nah kalau kita ngobrol-ngobrol dari tadi tuh Pak, jadi kan teknologi ini ya, teknik informatika ini ternyata kontribusinya sangat banyak gitu ya, untuk tidak hanya untuk ya teknologinya itu sendiri, tapi juga untuk membantu rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang sudah senior dan mereka yang memiliki disabilitas untuk bisa fungsional begitu, berfungsi dan berkembang begitu di masyarakat seperti itu. Nah itu kan suatu hal yang menurut saya sangat luar biasa. Terima kasih ya Pak untuk kontribusinya. Nah kalau di Macung sendiri nih Pak, di teknik informatikanya Universitas Macung itu ada pusat studi apa aja selain tadi kan sedikit-sedikit Pak Romi ngomong HMI gitu ya, Human Machine Interaction. Ada apa aja Pak selain HMI? Ya Bu, jadi di Teknik Informatika Universitas Macung itu ada
pusat studi HMI tadi, yaitu Human Machine Interaction. Selain itu ada pusat studi iDetect. iDetect itu mempelajari artificial intelligence dan technopreneur untuk pengolahan citra ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kelompok belajar precision agriculture, Bu. Oke. Nah, yang udah resmi 3 ini. Nah, berikutnya akan Yang ada unofficial yang mau dirilis berikutnya itu adalah Metaverse, Bu. Oke, Ya. boleh dijelasin nggak Pak satu-satu dari nanti Ya. save the HMI itu untuk yang terakhir, Pak. Oke. Oke. Ya, jadi yang iDetect tadi itu banyak fokus di pengolahan citra, Bu. Pengolahan citra dengan menggunakan AI, artificial intelligence. Tujuannya untuk apa, Pak? Ya, Kenapa kok dibuat pusat studi itu? Gitu? ya. Jadi penelitian-penelitian di pusat studi iDetect tersebut itu pengolahan citra untuk biomedik. Biomedik misalnya kemarin saya lihat ada penelitian tentang ini ya, Bu, deteksi penyakit malaria dari darah, Bu, dari darahnya, dari sampel darah, foto darahnya itu, kemudian Di foto. sampel-sampel itu. Oke. Kemudian untuk itu kan daerah-daerah remote itu sangat penting tidak ada dokter kan, Bu, sehingga hanya dengan image dari darahnya saja nanti bisa ketahuan itu malaria atau bukan, misalnya seperti itu ya. Jadi dasarnya dari foto citra, dari citra itu diolah pakai AI, Bu. Kemudian ada penelitian tentang retina juga ya, penyakit mata seperti itu dengan dari citranya foto retina. Ya, dan juga mempelajari technopreneurship, Bu, di sana. Technopreneurship. Jadi bagaimana sih mencari duit lewat IT gitu loh, intinya ya. Kayaknya itu banyak. Ya, itu menarik juga ya, Bu, sangat menarik. Oke. Ya. Yang kelompok belajar precision agriculture itu ingin menerapkan AI, ingin menerapkan keilmuan teknik informatika untuk membantu pertanian yang presisi, Bu. Pertanian presisi. Itu kayak gimana, Pak? Pertanian. Emang sekarang pertanian tidak presisi gitu atau gimana? Ya, jadi kalau di negara-negara maju itu, Bu, pertanian itu udah kapan waktunya menyiram, kapan waktunya bisa melihat jenis penyakit apa dan sebagainya itu lewat citra digital. Jadi bisa tahu bahwa tumbuhan ini sakit atau tumbuhan ini waktunya panen seperti itu, Bu. Itu ya. Itu cuman bisa satu begini atau langsung satu petak tanaman gitu? Tidak, Bu. Ini dia mengambil datanya bisa pakai drone, Bu. Oke. Jadi bisa langsung satu ya. Apa sih namanya? Satu ladang. Satu luas lahan gitu bisa langsung diambil sekaligus gitu ya? Bisa, Bu. Saya lihat penelitiannya bisa. Dan masing-masing ini punya ketua masing-masing, Bu. Iya, itu sangat berguna sekali ya untuk Indonesia yang masih agrikulturnya itu berkembang juga ya. Sangat bermanfaat untuk negara agraria seperti Indonesia ini untuk menjadi negara dengan pertanian yang maju, Bu, dengan teknologi. Masih terbuka itu. Bahkan skema-skema penelitian untuk green teknologi seperti itu masih terbuka luas. Ya. Oke. Lalu apa lagi? Yang menarik tadi Metaverse. Ya, Metaverse ini Ibu pernah main pakai Enggak. Enggak pernah ya, Bu ya? Ya ampun, katro ini. Ya, paling enggak pernah lihat lah, Bu ya, videonya gitu. Jadi dia akan mempelajari AR dan VR, Bu. Augmented reality dan virtual reality seperti itu. Itu kita bisa ngapain, Pak, di situ? Nah, penerapannya sih memang banyak, Bu, AR dan VR itu. Misalnya untuk permainan, pada umumnya untuk permainan, tapi juga bisa untuk pembelajaran, Bu. Misalnya di kelas bosan ya, kita ciptakan media belajar yang berdasarkan AR dan VR itu bisa. Ya, untuk anak kecil maupun sampai mahasiswa. Jadi kayak simulator gitu ya, Pak ya? Seperti simulator. Bisa, ya. Ibu pernah berjalan di museum, Bu, yang ada QR code-nya, kemudian nempelin QR code pakai di foto QR code-nya timbul suara, timbul keterangan-keterangan lebih terhadap gambar tersebut. Ada, ya, itu pernah. Bisa diaplikasikan di sana juga. I see. Oke. Terus, nah ini yang rumahnya Pak Romi ini di Human Machine Interaction, pusat studinya itu. Nah, boleh dijelasin nggak, Pak, kenapa kok itu dibuat? Terus ngapain aja di sana gitu? Iya. Jadi
ada sejarahnya sedikit, boleh cerita ya Bu? Boleh. Kita waktunya masih banyak kok. Oke. Masih kurang durasi banyak loh. Iya. Silakan. Ya, jadi tentunya pusat studi atau sebuah lab itu tidak asing Bu kalau di negara maju Bu. Jadi kalau model pembelajaran di negara maju itu setiap profesor itu punya profesor dan associate profesor itu bisa mendirikan lab sesuai core ilmunya masing-masing. Misalnya di satu kampus ada 40 profesor associate, maka ya ada 40 lab Bu. 40 lab ya. Di lab tersebut dia bisa merekrut mahasiswa. Misalnya ada 15 meja ya, 15 meja itu per tahun Bu. Tergantung jatahnya. Kalau ada mahasiswa yang lulus, dia bisa masukkan lagi yang baru. Nah, lewat lab itulah penelitian-penelitian di kampus itu berkembang Bu. Publikasi juga bisa naik sesuai core ilmunya masing-masing. Tidak bisa satu orang banyak ilmu kan Bu. Jadi sekarang spesialis di sana satu-satu gitu. Nah, dari konsep sanalah, karena kalau sudah melihat maka tak sayang itu kan sulit ya Bu ya. Ya, mindsetnya sudah dirubah gitu. Jadi sepulang ke Indonesia saya juga harus mendirikan sesuatu yang sesuai core ilmunya Bu. Ya, supaya publikasi bisa naik, terus ada hasil hilirisasi seperti itu. Ya. Tapi kenapa Pak? Kalau Bapak sendiri pribadi kenapa kok tertarik dengan ya ini assistive technology, human machine interaction itu kenapa? Ya. Jadi pertama karena core ilmu saya di situ Bu, ya menggabungkan elektronik dan informatika, yang mekatronik seperti itu istilahnya. Nah, kemudian itu mulia kan Bu ya, diimplementasikan ke human welfare itu saya kira ada mulia-mulianya begitulah Bu. Altruistik ya. Saya senang di bidang itu memang Bu ya. Oke. Karena bisa membantu society gitu ya Pak. Society. Ya memang berjiwa mulia. Maka dibentuklah ini ya assistive technology, pusat studinya di human machine interaction itu. Ngapain aja Pak di situ Pak? Ya, di pusat studi human machine interaction Bu, mahasiswa itu jadi begini Bu. Kalau ilmunya hanya ilmu perkuliahan saja tidak diimplementasikan itu sayang Bu. Sayang, bahkan dia tidak bisa menulis skripsi kalau tidak diimplementasikan. Jadi apapun pusat studi itu saya kira tujuannya sama lah Bu, supaya mahasiswa itu bisa memiliki tempat untuk melakukan apa yang ia pelajari gitu. Belajar programming tapi nggak punya project, terus bagaimana gitu. Belajar hardware misalnya, terus tidak punya project bagaimana. Nah sekarang projectnya kita arahkan Bu, untuk yang human welfare, untuk yang biomedik tadi, untuk precision agriculture, sesuai core setiap dosennya. Kalau yang di teknik informatika tadi Pak Romi bilang buat apa namanya belajar susah-susah tapi kalau tidak bisa diimplementasikan gitu kan tadi Pak Romi bilang gitu. Nah dengar-dengar nih kalau di teknik informatika Macung itu harus lulus harus bikin program gitu atau gimana Pak? Ya begini, karena core-nya teknik informatika Bu ya, ya pasti ada programmingnya Bu. Programmingnya, tapi muatan programmingnya itu bisa disesuaikan sesuai project masing-masing. Kalau ada project yang memang banyak hardware-nya, programnya sedikit, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada memang membuat aplikasi di Android itu full software, ya mau tidak mau harus programming. Gitu. Pokoknya harus menghasilkan satu project gitu ya Pak ya? Atau gimana? Atau cuma nulis aja? Kalau project itu akan mendukung lebih baik Bu. Jadi seperti studi referensi itu saya tidak pernah menjumpai skripsi yang studi referensi saja tidak bisa ya Bu. Nggak bisa ya, memang harus ada implementasinya. Harus ada implementasi. Oke, wow. Pak, ini untuk menutup podcast kita pada hari ini, Bapak kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan untuk anak-anak atau generasi muda sekarang yang kira-kira masih bingung nih mau ngapain dengan hidupnya begitu. Kira-kira apa sih saran Bapak, apalagi kan kalau kita kan sekarang ada di teknologi, di era yang digital, eranya AI, terus kemudian ya
tadi termasuk assistive technology itu juga membantu orang-orang itu untuk survive di era digital ini begitu kan ya. Kira-kira ada nggak your wisdom begitu untuk anak-anak yang sekarang masih di usia-usia 17, 18 gitu. Apa yang harus mereka persiapkan begitu untuk era ini? Tidak hanya untuk diri mereka sendiri tapi untuk komunitas di mana dia ada gitu. Wah, ini berat. Sulit juga ya. Nggak, terus nggak apa-apa Pak, dipikirkan aja. Iya. Kalau saya boleh memberi nasihat Bu ya, di usia saya yang seperti ini kepada anak-anak yang masih 20-an, menurut saya kalian harus generalis dulu. Di usia 20 sampai 30. Generalis artinya belajarlah semuanya sebanyak mungkin dari semua sisi, supaya dadanya penuh wisdom suatu kelak. Kalau bisa generalis di usia 20 sampai 30 melihat sesuatu itu banyak gitu loh Bu, belajar segala hal. Nah, pada satu titik Anda harus spesialis. Pada satu titik ya. Karena setelah spesialis, karena kan tanpa generalis, spesialis dulu menurut saya itu akan sulit ya Bu. Gitu. Nggak telat Pak? Tidak ada batas tertentu yang harus beralih ke spesialis, mana yang disukai untuk didalami di usia tertentu misalnya atau di jenjang tertentu. Iya. Kalau tidak generalis dulu, khawatirnya di dadanya itu saya yang paling modal. Nomor satu. Saya yang paling nomor satu nanti kalau langsung spesialis gitu. Itu baik. Tapi pandangan sepihak ya Bu. Saya mungkin juga pernah baca buku ya, ada nasihat seperti itu juga. Pak Romi ini selain canggih di bidang assistive technology, rupanya juga canggih dalam bidang cenayang, Pak. Soalnya tadi itu saya berpikir untuk menanyakan kalau menurut Bapak jadi generalis atau spesialis, gitu. Ternyata tanpa ditanya, akhirnya nyambung ke sana juga. Jadi kalau menurut Bapak generalis dulu ya, pelajari sebanyak mungkin bidang, baru nanti spesialisnya ditentukan kapan Pak? Waktu dia S1 atau S2 atau gimana? Kalau S1 pada saat skripsi itu generalis. Pada saat skripsi memang spesialis Bu, karena nggak mungkin skripsinya generalis ya Bu. Tapi dalam kehidupan setelah lulus pun tetap harus generalis, belajar segala hal. Ya, di saat tertentu ada thresholdnya, dia harus menjadi spesialis Bu. Ya. Ada nanti tahulah ya kapannya jadi spesialis ya. Yang penting harus pelajari, mungkin buka mata, buka pikiran gitu kepada banyak hal gitu ya Pak, maksudnya Bapak gitu ya. Pak Romi, terima kasih banyak untuk waktunya. Dan terima kasih banyak untuk kontribusinya dalam bidang assistive technology, itu sangat luar biasa. Jadi untuk teman-teman sekalian, pendengar sekalian yang ada pertanyaan begitu mengenai teknik informatika atau mengenai assistive technology, boleh, ini kan ada di YouTube, ada di Instagram, ada di mana lagi, di Spotify gitu ya. Silakan komen aja, kirimkan komentar teman-teman sekalian di sana atau kirim email ke humas@macung.ac.id. Nanti kita akan bantu arahkan pertanyaannya ke Pak Romi. Pak Romi menerima pertanyaan kan? Siap. Dan bersedia memberikan jawaban kan? Jangan-jangan cuma menerima pertanyaan doang. Jadi jangan lupa kalau teman-teman merasa memperoleh ilmu dari sini dan ingin belajar lebih lanjut, ya silakan. Yuk kita diskusi lebih lanjut melalui itu tadi, bisa kirim komen, bisa ke email, gitu ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan podcast ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Dadah.